Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Ejaan 2 dengan dosen pengampu Sri Nurma Ningsih MPD. Makalah ini disusun oleh Wildan Naura Firmana, Muhammad Fernanda Riko Darmawan, Syahrul Karomi, Wardatul Jannah Nur Silvia. Makalah ini berisi tentang pengertian ejaan, sejarah ejaan, faktor pemicu hadirnya ejaan, ciri-ciri ejaan, prinsip-prinsip ejaan dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk penjelasan lengkapnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Saya sebagai pemateri pertama. 1. Pengertian ejaan. Beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, yakni pada masa pendudukan Jepang, pemerintah sudah mulai memikirkan keadaan ejaan kita yang sangat tidak mampu mengikuti perkembangan ejaan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengubahan ejaan untuk menyempurnakan ejaan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pada tahun 1947 muncullah sebuah ejaan yang baru sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Ejaan tersebut diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Andas Soewandi, pada tanggal 19 Maret 1947 yang disebut Ejaan Republik. Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah Dr. Soewandi, ejaan yang diresmikan itu disebut juga Ejaan Soewandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah yang merupakan pemateri kedua tentang sejarah ejaan Republik, di mana ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947, menggantikan ejaan sebelum ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dikenal juga dengan nama Ejaan Soewandi, yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik. Kenapa disebut Ejaan Soewandi? Benar sekali, karena penyusunnya adalah Mr. Raden Soewandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pembaharuan dari ejaan Soewandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal, yaitu OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya, Jumat menjadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, maaf menjadi maaf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Karakteristik tasawuf akhlaki. 1. Melandaskan diri pada Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf jenis ini dalam pengejawantahan ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Al-Quran dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. 2. Tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana pendapat pada ungkapan-ungkapan syahadat buka kurung ganjil tutup kurung. 3. Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan dengan manusia. Dualisme adalah ajaran yang mengakui bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan dalam hal esensinya, hubungannya tetap dalam kerangka yang berbeda. Di antara keduanya, sedekat apapun manusia dengan Tuhan tidak pantas membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. 4. Kesinambungan antara hakikat dan syariat. Dalam pengertian lebih khusus, keterkaitan antara tasawuf buka kurung sebagai aspek bitiniyah tutup kurung dengan fikih buka kurung sebagai aspek lahirnya tutup kurung. 5. Lebih
konsentrasi pada soal pembinaan hati, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara biadah, latihan mental atau langkah tahalli dan tajali. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Riko Darmawan. Saya akan membacakan poin 4 tentang ciri-ciri ejaan. Huruf OE diganti dengan U pada kata-kata dulu, aku, Soekarni, Republik, dan seterusnya. Ternyata perubahan ejaan ini mendapat pertentangan dari orang-orang yang namanya menggunakan ejaan OE. Sebagian tetap mempertahankan menggunakan ejaan Oppoisen untuk nama mereka meskipun ejaan Republik sudah diberlakukan. Mungkin salah satu orangnya adalah Mr. Suwandi sendiri. Belakangan varian penulisan nama dua mantan presiden kita, Soeharto menjadi Soeharto dan Soekarno menjadi Soekarno, membuat salah satu komponen ejaan Oppoisen dimaklumkan untuk dimunculkan kembali atas membuktikan bahwa nama orang yang mestinya tetap tidak berubah ternyata bisa juga berubah disesuaikan dengan ejaan yang sudah lazim. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K. Pada kata makmur, tak, pak atau hamzahnya dihilangkan menjadi kira-kira apa lo masih menulis Jumat alih-alih Jumat. C. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada mobil, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Jadi terjawab deh kenapa sampai saat ini kita masih sering menuliskan angka 2 sebagai perwakilan kata ulang. Tapi sayang kalau konteks bahasa baku hal ini sudah kedaluarsa. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang menyertainya. Alhasil penulisan di sekolah atau di jalan disamakan dengan dijual atau diminum. Nah, penulisan di sebagai awalan dan kata depan selalu menjadi momok dalam tutur lisan maupun tulisan. Saat mestinya digabung, dijalankan menjadi dijalankan, sebaliknya di mana menjadi di mana. Penghapusan tanda diakritis atau pembeda antara huruf vokal dengan huruf vokal tengah yang disebut sekwe oleh para linguis atau pepet disamakan dengan telling. Saya pribadi agak keberatan dengan penghapusan ini. Akibatnya karena dialek bahasa Indonesia kita sangat beragam dan dipengaruhi bahasa daerah masing-masing. Jadi mestinya kita bisa maklum jika ada orang Ambon, Papua yang kesulitan mengeja tebet konsensusnya tersebut, tetapi malah dieja tebet seperti mengeja bebek. Atau misalnya komputer yang bagi orang Batak dieja sebagai komputer, seperti mengeja pada kemah alih-alih komputer, seperti mengeja pada terbang. Namun begitu, ada juga pendapat bahwa hal ini baik karena menuliskan tanda diakritis tidaklah praktis. Sekian, terima kasih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip ejaan dan dalam bahasa Indonesia. Perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia memiliki prinsip dasar yang menjadi patokannya. Apa saja prinsip-prinsip yang terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia? Yaitu yang pertama, prinsip kecermatan. Sistem ejaan tidak boleh mengandung kontradiksi. Jika sebuah tanda digunakan untuk melambangkan satu fonem, tanda tersebut harus selalu dipakai seterusnya untuk menandai fonem itu. Yang kedua, prinsip kehematan. Pada hakikatnya, sebuah bahasa mempunyai prinsip kehematan, yaitu satu ejaan disusun dan disepakati untuk menghemat tenaga, pikiran, dan pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. Yang ketiga, prinsip keluesan. Keluesan di sini berarti kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa perubahan ejaan terjadi pada 31 bahasa modern sejak awal abad ke-19
Ini artinya bahwa perubahan ejaan sangat penting dilakukan agar tidak ketinggalan zaman. Yang keempat yaitu prinsip kepraktisan. Prinsip kepraktisan ini terkait dengan penggunaan tanda diakritik. Tanda diakritik adalah tanda tambahan pada huruf yang 184 makhasin.